Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Sari, selaku moderator pada presentasi kali ini. Materi hari ini, kita akan membahas tentang pemerintahan Orde Baru di Indonesia. A. Lahirnya pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Orde Baru merupakan sebutan terhadap masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Orde Baru merupakan sebuah era pemerintahan yang muncul untuk memperbaiki kondisi negara yang kacau dan meluruskan berbagai penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Masa pemerintahan Presiden Soekarno setelah gerakan 30 September 1965 atau sering juga disebut G30S ditumpas berdasarkan berbagai bukti yang serta berhasil dikumpulkan. Partai Komunis Indonesia atau PKI dituding sebagai dalangnya. Hal ini memicu kemarahan rakyat, bentrokan fisik antara masyarakat yang setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan masa PKI terjadi di Jakarta serta berbagai daerah di seluruh Indonesia. 1. Lahirnya Tritura. Pada tanggal 12 Januari 1966, berbagai kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi gedung DPR untuk mengajukan Tri Tuntutan Rakyat atau Tri Tuntutan Nurani Rakyat. Isi tuntutan Tritura tersebut yaitu A. Pembubaran PKI dan ormasnya, B. Pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI, C. Penurunan harga-harga barang. Akhirnya, pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet. Pada tanggal 24 Februari 1966, mahasiswa memboikot pelantikan menteri-menteri baru. Akibatnya terjadi insiden penembakan terhadap seorang mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim oleh pasukan Resimen Cakrabirawa. 2. Surat Perintah 11 Maret. Melihat situasi semakin tak terkendali, Presiden Soekarno akhirnya menyusun Surat Perintah 11 Maret atau Supersmar untuk Jenderal Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966. Isi Supersmar adalah untuk mengendalikan kondisi negara dan mengamankan wibawa pemerintah. Soeharto akhirnya mengatasi keadaan serba tidak menentu dan sulit terkendali, sehingga Orde Baru pun dimulai. Surat perintah ini digunakan oleh Soeharto untuk memenuhi tuntutan Tritura seperti membubarkan PKI, menangkap menteri yang diduga terlibat G30S PKI, membentuk kabinet baru, dan menjalankan pemerintahan. 3. Masa transisi menuju Orde Baru. Pada ketetapan MPRS, Maijen Soeharto diberi wewenang untuk mengambil segala tindakan untuk menjaga kestabilan keamanan dan ketenangan sosial guna memperlancar jalannya revolusi. Oleh karena itu, Soeharto membentuk Kabinet Ampera yang diresmikan pada tanggal 28 Juli 1966. B. Pelaksanaan pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru mewarisi krisis dan inflasi yang pernah terjadi sejak demokrasi terpimpin Orde Lama. Presiden Soeharto selaku pemegang kekuasaan atas pemerintahan Orde Baru berusaha keras untuk menata kembali sistem politik di Indonesia yang mengalami perpecahan antar partai. 1. Bidang politik. A. Pembentukan Kabinet Pembangunan Nasional. Letjen Soeharto mengumumkan pembentukan kabinet baru yang disebut Kabinet Ampera. Kabinet Ampera memiliki tugas utama Dwi Dharma Kabinet Ampera yang bertujuan menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, menyusun dan melaksanakan pemilu, mengikis habis sisa-sisa G30S PKI, dan membersihkan aparatur negara dari pengaruh PKI. Kabinet Ampera memiliki program yang dikenal dengan nama Catur Karya Kabinet Ampera. B. Pembubaran PKI dan organisasi masanya. Soeharto sebagai pengemban Supersemar mengeluarkan kebijakan sebagai berikut. 1. Membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966. 2. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia. 3. Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 menteri yang terlibat G30S PKI. 4. Membersihkan seluruh pengikut PKI. C. Dwi Fungsi ABRI.
Dwi fungsi ABRI adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa ABRI memiliki dua peran ganda, yaitu pertama, menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan kedua, memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan. D. Pemilihan umum. Pemerintah Orde Baru berhasil menyelenggarakan 6 kali pemilu pada tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Namun, semua proses demokrasi tersebut dimenangkan oleh Partai Golongan Karya atau Golkar dan Presiden Soeharto untuk menjabat kembali. Hal ini dinilai sebagai cara pemerintah mempertahankan kekuasaannya. E. Penyederhanaan partai politik. Pada tahun 1973, Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan untuk menyederhanakan partai politik. Kemudian, pemerintah melakukan penggabungan berbagai partai politik menjadi 3 partai politik yang menjadi 3 kekuatan sosial politik, yakni sebagai berikut. 1. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. 2. Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. 3. Golongan Karya atau Golkar. Penyederhanaan partai-partai politik tersebut bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik di Indonesia. 2. Bidang ekonomi. A. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pemerintah mengeluarkan TAP-MPRS 1966 tentang pembaruan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Pemerintah memiliki program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi berarti mengendalikan inflasi agar harga barang-barang tidak melonjak terus, sedangkan rehabilitasi adalah perbaikan secara fisik, sarana dan prasarana ekonomi. Langkah-langkah penyelamatan sebagai berikut. 1. Mengadakan operasi pajak. 2. Cara pemungutan pajak baru. 3. Penghematan pengeluaran pemerintah dan menghapuskan subsidi perusahaan negara. 4. Membatasi kredit bank dan menghapus kredit impor. B. Kerjasama ekonomi luar negeri. Negara Indonesia pada masa transisi memiliki utang luar negeri yang tinggi. Pada Februari 1967, pemerintah Indonesia melakukan perundingan di Belanda membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri dan pemberian bantuan dengan syarat lunak. Perundingan tersebut dikenal dengan IGGI, Intergovernmental Group for Indonesia. Melalui pertemuan itu, pemerintah Indonesia berhasil mengusahakan bantuan luar negeri dan mendapatkan penangguhan dan keringanan syarat-syarat pembayaran utangnya. C. Pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilakukan dengan tujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijakan ekonominya adalah pembangunan di segala bidang. Pembangunan nasional memiliki pedoman trilogi, pembangunan, dan 8 jalur pemerataan. Pemerintahan Orde Baru telah melaksanakan 6 pelita, dimulai pada pelita 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974, hingga pelita 6 1 April 1994 sampai 31 April 1999. Sasaran utama dari kebijakan pelita adalah tersedianya sadang, pangan, perumahan, sarana, dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja serta ketersediaan lapangan kerja. 3. Bidang pendidikan. A. Pendidikan pramuka untuk transmigrasi. Program ini dimulai pada tahun 1970 di Jombang, Jawa Timur. Program ini ditunjukkan untuk anak berumuran 6-25 tahun dan putus sekolah. Mereka diminta bersedia berimigrasi ke luar Jawa yang bertujuan menjadikan penduduk desa menaruh minat terhadap pembangunan dan mengurangi minat penduduk pindah ke kota. B. Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP. Proyek ini bersifat nasional dan dilakukan pada tahun 1972 melalui 8 IKIP di Indonesia.
menggunakan pendekatan pengajaran sistem modul bersifat belajar tuntas dengan sistem pemecahan masalah. Hal ini memungkinkan siswa SMP atau SMA lulus kurang dari 3 tahun dan siswa juga dapat memilih jenis bidang studi pendidikan. C. Kuliah Kerja Nyata atau KKN. KKN dimulai tahun 1971 sampai 1972 yang bertujuan untuk melengkapi pengetahuan mahasiswa dengan pengalaman praktis tentang kebutuhan dan masalah pembangunan masyarakat pada pedesaan, serta penyediaan tenaga kerja terdidik untuk pembangunan desa di seluruh Indonesia. Pemerintah juga mengadakan proyek pengembangan sistem informasi pendidikan dan kebudayaan yang dimulai tahun 1970, sehingga terciptalah Bank Data di BP3K, Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuannya adalah tersedianya data dan informasi yang relevan, dapat dipercaya untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. C. Berakhirnya pemerintah Orde Baru di Indonesia. Pada pertengahan tahun 1997, beberapa negara di Asia mengalami krisis moneter. Demikian juga dengan negara Indonesia. Pembangunan yang telah dicapai pemerintah Orde Baru menjadi goncang setelah dilanda krisis moneter. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia kemudian berlanjut menjadi krisis multidimensional yang sulit untuk diatasi dan dikendalikan. 1. Jatuhnya rezim Soeharto. Kejatuhan rezim Soeharto adalah peristiwa ketika beliau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Presiden Soeharto mundur dari jabatan Presiden pada bulan Mei 1998. Kondisi ekonomi yang sebelumnya sangat buruk sedikit demi sedikit mampu diatasi dan dikendalikan oleh Presiden Soeharto pada awal tahun 1998. Ekonomi Indonesia goyah dan mengalami keterpurukan kembali akibat krisis moneter yang melanda Asia. Krisis multidimensi yang telah menjalar di Indonesia mengakibatkan seruan kepada Presiden Soeharto untuk mundur semakin kuat. Puncak kejatuhan Presiden Soeharto terjadi ketika aksi demonstrasi mahasiswa berhasil memasuki gedung DPR MPR dan mendudukinya yang terjadi pada Mei 1998. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden. Dua, penyimpangan pada masa Orde Baru. Runtuhnya pemerintah Soeharto memiliki beberapa faktor, yaitu A. Pemerintah sentralistik dan otoriter. Pemerintah Orde Baru melaksanakan sistem pemerintahan bersifat sentralistik, artinya semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintah Jakarta. Sistem otoriter sentralistik diyakini oleh banyak orang menjadi penghambat kemajuan bagi Indonesia. Akibat sistem pemerintahan yang sentralistik, timbul sebuah gerakan yang dimotori oleh mahasiswa, buruh, dan masyarakat umum dengan dasar menuntut reformasi pemerintahan. P. Tingginya tingkat KKN. Pemerintah Orde Baru diwarnai dengan tingginya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut mengakibatkan munculnya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan ketidakpercayaan luar negeri terhadap Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia lemah, tidak mampu mengatasi krisis nilai tukar rupiah yang semakin memburuk. Tanggal 4 Mei 1998, aksi anti Soeharto makin meluas, dan pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi aksi mahasiswa Trisakti yang mengakibatkan 4 mahasiswa meninggal. C. Ketidakadilan hukum. Kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintahan eksekutif. Hakim sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah, atau sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan apabila peradilan menyangkut diri penguasa, keluarga, kerabat, atau para pejabat negara. D.
pembatasan hal politik, dan pembungkaman pers. Rakyat tidak diperbolehkan berserikat, berkumpul, berpendapat yang diindikasikan dapat melawan dan mengganggu pemerintah. Dan pers yang mempublikasikan sikap menentang pemerintah langsung dicabut izin produksinya. Maaf jika presentasinya kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.